Seorang wanita yang selalu dibully bertemu dengan seorang pria preman dan keduanya menjadi dekat. Setelah sebelumnya Chen Yan berusaha menolong Xiao Bei yang dikeroyok para preman lain. Hari itu identitas ibu Chen Yan yang seorang buron disebar kepada teman-teman kelasnya dan itu membuat Chen Yan jadi diolok-olok teman-temannya. Tentu saja ini semua perbuatan Wei Lei, wanita yang selalu membuli Chen Yan. Chen Yan pulang dalam keadaan marah dan tiba-tiba Xiao Bei datang menjemputnya. Chen Yan meminta Xiao Bei membawanya ke mana saja asalkan jauh dari orang-orang itu. Ternyata Xiao Bei membawanya ke rumahnya yang berada di kolong jembatan dan hanya sendirian. Di rumah itu, Xiao Bei memberikan mie kepada Chen Yan. Namun HP Chen Yan yang terus berbunyi membuatnya kesal. Karena rombongan pembuli itu tidak berhenti mengganggunya, hal itu akhirnya membuat Chen Yan marah kepada Xiao Bei yang terus bertanya kepadanya. Akhirnya Chen Yan pun pulang sendirian karena terlanjur kesal. Esoknya ketika di sekolah anak-anak sedang sibuk bermain voli. Namun entah kenapa terlihat teman-teman Chen Yan seperti enggan memberi bola kepada Chen Yan. Bahkan ketika tiba saatnya Chen Yan melempar bola, teman-temannya enggan menerima bola tersebut. Karena hal itu Chen Yan hanya menahan diri dan memperhatikan teman-temannya saja. Ketika selesai tiba-tiba ada seseorang yang melempar Chen Yan dengan bola. Dan itu adalah perbuatan Wei Lei bersama teman-temannya. Mereka kemudian mengejek ibu Chen Yan dan kemudian melemparkan bola bertubi-tubi kepada Chen Yan. Bahkan ketika Chen Yan sedang menuju ke kelasnya, tiba-tiba saja didorong oleh seseorang dan membuatnya terguling jatuh ke bawah dari tangga. Tentu saja lagi-lagi itu adalah ulah Wei Lei bersama teman-temannya yang melakukannya. Ketika Chen Yan diobati di UKS itu, seorang pria yang adalah teman sekelas Chen Yan mendatanginya. Ia mengatakan kepada Chen Yan untuk tahan beberapa bulan saja dan mereka akan ke Beijing untuk kuliah. Hal itu membuat Chen Yan ingat di mana temannya Xiao De terjun dari atas sekolah. Hari ketika mereka sedang membawa minuman, Xiao De bilang kepada Chen Yan, ia terus-terusan dibully. Kenapa tidak ada satupun dari mereka yang membantunya? Chen Yan memutuskan menelpon petugas polisi yang sebelumnya ke sekolah dan mengadukan perbuatan Wei Lei bersama teman-temannya. Tapi tentu saja ketika mereka ditanya satu-satu, tidak ada raut penyesalan di antara mereka. Apalagi Wei Lei yang bersikeras ia tidak melakukan apapun yang membuat Xiao De melompat dari atas sekolah. Polisi juga mencoba menanyai semua murid di sekolah itu, namun mereka enggan bekerja sama karena takut. Esoknya semua murid melihat bagaimana orang tua para pembuli itu datang ke sekolah dan berlutut kepada gurunya, memohon ampunan karena mereka ternyata dikeluarkan dari sekolah. Bahkan ayah dari salah satu anak memukul anaknya sendiri karena begitu marah dengan kelakuan anaknya yang seorang pembuli. Kemudian ketika di kantor guru, bapak guru Chen Yan berkata mereka semua akan diskors dari sekolah. Namun mereka akan tetap bisa melakukan ujian perguruan tinggi dan diberikan kesempatan kedua jika mereka mau berubah. Tentu saja Chen Yan merasa tidak adil namun tidak bisa berbuat apapun. Ketika Chen Yan pulang, ternyata detektif Zen menjemputnya dan kemudian mengantarnya pulang. Ia bercerita bahwa mereka tidak bisa melakukan lebih karena orang tua Wei Lei adalah orang terpandang. Ditambah karena Wei Lei berprestasi, orang tuanya yakin Wei Lei hanya melakukan candaan antar teman dan mencurigai Chen Yan karena mungkin tidak diajari sopan santun oleh ibunya yang seorang penipu. Detektif Zen hanya bisa meminta Chen Yan untuk fokus belajar saja dan masuk ke perguruan tinggi favoritnya. Di rumah Chen Yan menelepon ibunya. Ia menahan tangis dan mengajak ibunya pulang saja ke rumah. Namun kalau ibunya pulang, para penagih hutang akan mencarinya dan membuat Chen Yan akan tidak fokus untuk ujiannya. Jadilah Chen Yan hanya bisa menahan tangisnya. Di sekolah, hari-hari terasa damai bagi Chen Yan karena tidak ada lagi yang mengganggunya. Mereka bahkan melakukan sesi foto bersama karena sebentar lagi akan lulus. Namun itu tidak berapa lama. Sampai akhirnya Chen Yan pulang ke rumahnya, ia melihat Wei Lei sudah bersiap di sana, membawa keranjang berisi tikus-tikus. Di belakang juga bersiap teman-teman yang lain. Namun untunglah Chen Yan kemudian menjolak Wei Lei dan kabur dari mereka. Ia terus berlari dari kejaran mereka semua. Chen Yan berusaha menelpon detektif Zhang namun tidak diangkat. Akhirnya Chen Yan bersembunyi di dalam tong sampah. Untunglah di saat yang menegangkan itu dirinya tidak ketahuan oleh mereka. Ketika detektif Zhang nelpon balik, Chen Yan berbohong kepadanya bahwa ia salah pencet. Akhirnya Chen Yan pergi ke tempat di mana Xiao Bei tinggal. Di sana Xiao Bei kemudian memberikan tempat untuk Chen Yan bermalam. Tak lama kemudian Chen Yan menemui Xiao Bei. Dia meminta Xiao Bei untuk melindunginya, namun ia tak punya uang. Ia akan membayar Xiao Bei ketika nanti ia berhasil ke Beijing.